Di sebuah kota kecil yang sibuk, tapi penuh kesederhanaan, tinggal seorang pemuda bernama Ilham. Ia bekerja sebagai montir di bengkel sepeda motor milik pamannya. Meski hidupnya tidak mewah, Ilham dikenal sebagai pemuda yang jujur, pekerja keras, dan selalu menghormati orang lain. Suatu sore yang mendung, Ilham sedang memperbaiki motor pelanggan ketika ia melihat seorang wanita duduk di bangku kayu dekat warung kopi di seberang jalan. Wajahnya tampak lelah, bajunya lusuh, dan rambutnya diikat seadanya. Namun, ada ketenangan dalam tatapan matanya yang membuat Ilham terpikat. Wanita itu memesan segelas kopi dan sepotong roti, lalu duduk sambil membaca buku kecil. Tak banyak orang yang memperhatikan kehadirannya. Bahkan beberapa orang yang lewat menganggapnya hanya pengemis atau gelandangan. Tapi bagi Ilham, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Setelah beberapa hari berterit-turit melihat wanita itu di tempat yang sama, Ilham memberanikan diri menghampirinya. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" tanya Ilham dengan sopan. Wanita itu menoleh dan tersenyum tipis. "Silakan." Perkenalan sederhana itu menjadi awal dari pertemuan yang tak terduga. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Rani. Ia mengaku sedang mencari pekerjaan dan baru pindah ke kota tersebut. Hidupnya tampak sulit, namun tutur katanya halus, dan cara bicaranya menunjukkan ia bukan orang sembarangan. Hari demi hari, Ilham dan Rani semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu mengobrol di warung kopi yang sama. Rani tidak pernah mengeluh, meski hidupnya terlihat susah. Justru dia sering menyemangati Ilham agar tidak merasa rendah diri. Dan Ilham pun mulai jatuh hati, bukan pada penampilan Rani, tapi pada ketulusan dan kesederhanaannya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang serba pamer, Ilham merasa telah menemukan seseorang yang benar-benar murni. Meskipun ia belum tahu bahwa wanita di depannya sedang menyembunyikan jati diri yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Ilham dan Rani semakin erat. Mereka bukan pasangan yang sering pamer di media sosial, bukan juga pasangan yang makan di restoran mahal atau jalan-jalan keluar kota. Kebersamaan mereka diisi dengan obrolan hangat di warung kopi sederhana, tawa kecil di bawah pohon rindang, dan saling mendengar di saat letih melanda. Ilham tak pernah menanyakan masa lalu Rani. Baginya, yang terpenting adalah siapa Rani sekarang. Wanita yang baik, sabar, dan penuh semangat. Meski Rani kerap mengenakan pakaian yang itu-itu saja dan tak pernah bercerita tentang keluarga, Ilham tidak peduli. Justru itu membuatnya semakin kagum. Wanita ini mampu bahagia dalam keterbatasan. Rani pun mulai terbuka. Ia bercerita bahwa sejak kecil sudah terbiasa hidup mandiri, tinggal berpindah-pindah kota dan berusaha bertahan tanpa bantuan siapapun. Tapi satu hal yang selalu ia jaga adalah harga diri dan ketulusan hatinya. "Kalau ada orang yang mencintaiku karena mengira aku kaya, maka dia tidak benar-benar mencintaiku," ucap Rani suatu malam di bawah langit berbintang. Ilham hanya tersenyum. "Kalau aku mencintaimu bukan karena siapa kamu dulu, tapi siapa kamu di depanku sekarang." Itulah malam pertama Rani meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang selama ini penuh dinding, perlahan mulai terbuka. Ia melihat dalam diri Ilham sesuatu yang tak dimiliki banyak pria. Ketulusan sejati, tanpa harta, tanpa sandiwara. Cinta itu tumbuh perlahan. Rani mulai sering memasakkan bekal untuk Ilham ke bengkel. Ilham pun sering membetulkan sandal jepit Rani yang mulai usang, dengan penuh sabar. Namun hubungan itu tak luput dari omongan orang. "Ilham kasihan banget. Masa pacaran sama cewek kere kayak gitu? Yakin tuh, nggak matre. Jangan-jangan dia cuma numpang hidup." Ilham hanya menanggapi semua itu dengan senyum. Ia tahu, tak semua orang bisa melihat yang tak tampak. Dan Rani, ia hanya tertunduk setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Meski dalam hatinya ada sesuatu yang sedang ia persiapkan. Sesuatu yang akan membuat semua cibiran itu terdiam. Sudah hampir 8 bulan Ilham menjalin hubungan dengan Rani. Hubungan yang sederhana, namun penuh arti. Tanpa bunga, tanpa hadiah mahal, hanya saling percaya dan saling menguatkan. Suatu sore yang teduh, Ilham mengajak Rani ke tempat pertama kali mereka bertemu. Bangku kayu tua di samping warung kopi. Ia membawa sebuah kotak kecil yang ia simpan di saku jaketnya. Wajahnya gugup, tangannya sedikit gemetar. Rani duduk sambil menikmati kopi hitam kesukaannya. Ilham menatapnya lekat-lekat, lalu menarik napas panjang. "Rani," ucap Ilham pelan, "aku tahu hidup kita tidak sempurna. Dan aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin menua bersamamu.
hidup sesederhana ini. Asalkan bersamamu. Ia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin perak sederhana terpampang di dalamnya. Will you? Maukah kau menikah denganku? Rani terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu perlahan, ia mengangguk. Aku mau, Ilham. Ilham tersenyum lega dan memeluknya erat. Mereka tidak berteriak bahagia, tidak berpose di depan kamera. Hanya keheningan dan angin senja yang menyaksikan momen itu. Namun, kabar lamaran mereka menyebar cepat. Teman-teman Ilham di bengkel, dan beberapa teman lamanya di media sosial, mulai menertawakannya. Serius? Ham, nikah sama cewek miskin itu? Gila lu. Cewek kayak gitu nggak bakal bawa masa depan. Paling dia cuma pura-pura baik. Nempel karena lu yang bayarin makan. Ilham hanya menahan napas dan menahan emosi. Ia tahu, mereka tidak tahu apa-apa tentang Rani. Tapi tetap saja, kata-kata itu menyakitkan. Terlebih saat salah satu temannya berani berkata di depan umum. Ham, kalau mau nyari istri ya, yang bisa bantu masa depan lah. Bukan yang cuma numpang hidup. Rani, yang mendengar sendiri ucapan itu, hanya tersenyum datar. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya tatapan penuh makna. Ia memegang tangan Ilham dan berbisik pelan. Sabar ya, nanti mereka akan tahu siapa sebenarnya aku. Ilham menatapnya. Tak mengerti. Apa maksudmu? Namun, Rani tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Seolah menyimpan rahasia yang belum saatnya diungkapkan. Dan hari pernikahan mereka pun semakin dekat. Pernikahan yang akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar, yang tak disangka siapapun. Pernikahan Ilham dan Rani digelar dengan sangat sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, bahkan undangan pun hanya disampaikan lewat pesan singkat. Acara digelar di halaman rumah Ilham, dengan tenda kecil, kursi plastik pinjaman, dan makanan yang dimasak oleh ibu-ibu tetangga. Meski tampak sederhana, suasananya hangat dan penuh haru. Rani mengenakan kebaya putih polos yang dijahit sendiri oleh seorang tukang jahit langganan di pasar. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis, namun bersinar dengan ketulusan. Ilham mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam baju terbaiknya. Meski acara penuh cinta, cibiran tetap datang dari beberapa tamu dan teman Ilham. Wih, mantennya miskin dua-duanya, kayak acara sunatan. Bukan nikahan, ceweknya gini amat ya. Kasihan Ilham, bisa dapet yang lebih baik. Ucapan-ucapan itu membuat Ilham sempat menunduk sedih. Tapi saat ia menatap Rani yang tersenyum lembut di pelaminan, semua rasa minder itu sirna. Di balik kesederhanaan itu, ia tahu dirinya sedang menikahi wanita yang tepat. Usai akad nikah, Ilham menggenggam tangan Rani erat. Aku janji, walaupun kita mulai dari nol, aku akan buat kamu bahagia. Rani membalas dengan senyum yang tenang. Ilham, kebahagiaan itu bukan dari harta, tapi dari siapa yang menemani saat kita susah. Tamu undangan pun satu persatu pulang, dan pesta kecil itu pun usai. Malamnya, di rumah kontrakan kecil mereka, Ilham dan Rani duduk di lantai sambil memakan sisa kue dari acara tadi. Mereka tertawa, bercanda, dan bersyukur telah resmi menjadi suami istri. Namun, di balik tawa itu, Rani menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia besar yang belum saatnya dibuka. Ia tahu waktunya akan tiba, dan saat itu datang. Semua yang menertawakan mereka hari ini akan terdiam dalam kekaguman. Setelah pernikahan, Ilham dan Rani memulai hidup baru di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu hanya terdiri dari satu kamar, dapur sempit, dan kamar mandi luar. Tapi bagi mereka, tempat itu adalah istana karena di sanalah cinta tumbuh dalam kesederhanaan. Namun kehidupan rumah tangga tidak selalu mudah. Ilham harus bekerja dari pagi hingga malam sebagai montir. Sementara Rani mencoba membantu dengan membuka jasa jahit kesil-kosilan di rumah. Mereka hidup hemat, menabung setiap rupiah demi masa depan. Sayangnya, tekanan tidak datang dari ekonomi saja, tapi juga dari lingkungan sekitar. Teman-teman Ilham terus melontarkan komentar miring. Lihat tuh, Ilham, udah nikah tapi hidup masih ngepas banget. Istrinya cuma di rumah. Ngapain aja sih? Malah kayak beban. Coba nikah sama cewek kerja kantoran, hidup lu pasti naik. Ham, omongan itu perlahan mulai menyusup ke hati Ilham, membuatnya ragu pada pilihannya. Pernah suatu malam, saat ia pulang dalam keadaan lelah, ia duduk diam dan menatap langit-langit rumah. Rani yang sedang menjahit mendekatinya, lalu duduk di samping. Kamu kenapa, Mas? Kadang aku mikir, salah nggak ya? Aku nikah secepat ini. Lihat teman-teman, hidup mereka jauh lebih enak. Rani menatapnya dalam. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Ia tahu, dunia luar memang kejam,
terhadap orang yang sedang berjuang. Ia mengelus tangan suaminya dan berkata, "Mas, aku nggak bisa janji kita bakal cepat kaya, tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu, walau kita terus makan nasi sama garam tiap hari." Kata-kata itu menampar hati Ilham. Ia memeluk Rani erat dan menangis dalam diam. Ia sadar, di dunia ini, jarang ada wanita yang mau bertahan dalam susah. Dan ia sudah menikahi satu dari yang sangat langka itu. Namun, tanpa sepengetahuan Ilham, Rani mulai membuka laptop usangnya di tengah malam. Di layar, ada puluhan email penting, grafik keuangan, dan proposal besar. Ia diam-diam masih mengurus sesuatu yang akan menjadi kejutan besar di kemudian hari. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Hari-hari terus berjalan. Meskipun cibiran dari lingkungan masih datang, silih berganti. Rani tak pernah membalas dengan amarah. Ia tetap tersenyum ramah, menyapa tetangga, membantu ibu-ibu menjemur pakaian, dan menyumbangkan tenaga saat ada gotong royong kampung. Sikapnya membuat beberapa orang mulai simpatik, tapi sebagian tetap menilai rendah, pura-pura baik. Padahal numpang hidup sama Ilham. Cewek kayak gitu pasti cuma nunggu suami sukses. Baru kelihatan aslinya. Mana ada wanita sukses hidup kayak gitu. Rani hanya diam. Ia tahu, menjawab dengan kata-kata tak akan membuat mereka berhenti. Yang ia percaya, waktu akan membuktikan segalanya. Setiap pagi, setelah Ilham berangkat kerja, Rani duduk di depan laptop tuanya. Ia bekerja dalam diam mengatur email bisnis, mengawasi laporan keuangan, menyusun jadwal meeting virtual, dan mengurus perjanjian-perjanjian penting yang harus ditandatangani secara digital. Semua ia lakukan dengan tenang, tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk suaminya sendiri. Saat sore tiba, ia kembali jadi Rani yang sederhana, membantu Ilham mengganti oli motor pelanggan, menyiapkan teh, dan merapikan cucian. Tidak ada kesan seorang wanita sukses. Tidak ada kemewahan, hanya kehangatan rumah yang bersinar karena kerendahan hatinya. Suatu sore, tetangga mereka, Bu Sari, datang dengan wajah bingung. "Rani, kamu ini sebenarnya siapa sih?" tanya Bu Sari pelan. "Kok kadang aku lihat kamu pakai laptop, terus semalam aku dengar kamu telepon bahasa Inggris segala." Rani hanya tertawa kecil. "Nggak siapa-siapa, Bu. Saya cuma istri Ilham yang masih belajar hidup." Jawaban itu membuat Bu Sari tersenyum, meski tetap menyimpan rasa penasaran. Sementara itu, Ilham masih berjuang tanpa tahu bahwa setiap keputusan penting dalam perusahaan besar tengah dikendalikan oleh istrinya yang terlihat biasa itu. Bahkan Rani sesekali rapat dengan dewan direksi dari Singapura dan Tokyo. Dengan identitas yang sengaja ia sembunyikan, Direktur Utama RE Corporation, meski punya kuasa dan kekayaan, Rani tetap memilih diam. Ia tak ingin menunjukkan apapun, karena yang ia cari sejak awal bukan pengakuan, tapi cinta sejati. Dan cinta itu sudah ia temukan dalam diri Ilham, pria yang mencintainya saat semua orang memandang rendah dirinya. 1 tahun telah berlalu sejak Ilham dan Rani menikah. Meski hidup masih sederhana, hubungan mereka tetap hangat dan kuat. Ilham tetap bekerja di bengkel, dan Rani masih menjalankan aktivitasnya dengan dua wajah, sebagai istri, sederhana dan CEO yang menyamar. Sampai suatu hari, sebuah undangan misterius mulai beredar. Undangan itu dikirimkan ke email dan grup WhatsApp Tuan Men lama Ilham, bahkan ke beberapa rekan kerjanya di bengkel. Isinya, undangan makan malam, eksklusif dan peluncuran besar dari perusahaan, bernama Erdo Corporation, yang akan digelar di Hotel Bintang 5 paling mewah di kota. Nama pengundangnya mencantumkan inisial RA, Direktur Utama, dengan tambahan tamu khusus, Ilham dan pasangan, mohon hadir tepat waktu. Semua teman Ilham bingung. Ini siapa sih? Ilham kenal bos gede A Corporation itu kan perusahaan yang namanya udah masuk media bisnis luar negeri. Jangan-jangan dia cuma tukang parkirnya. Ilham sendiri awalnya bingung. Tapi saat ia menyerahkan undangan itu ke Rani, istrinya hanya tersenyum dan berkata, "Mas, kamu ikut aja ya. Aku mau kamu lihat sesuatu." Ilham menatapnya heran. Tapi menurut hari yang dinanti pun tiba. Ilham mengenakan jas pinjaman dari tetangganya. Ia merasa canggung berada di lobi hotel mewah. Tapi Rani, malam itu tampil sangat berbeda. Ia mengenakan gaun elegan berwarna navy, rambutnya ditata rapi, wajahnya bersinar dengan make-up profesional. Ilham bahkan sempat terpaku istrinya, terlihat seperti wanita dari dunia lain. Sesampainya di ballroom, megah. Para tamu VP duduk rapi, awak media sudah berjajar, dan benar besar bertuliskan, "Our Corporation New Era Launching," menjadi latar panggung utama. Tak lama, lampu diredupkan. Seorang mic
naik ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati, mari kita sambut Direktur Utama Oradi Corporation yang akan membuka acara malam ini, Ibu Rani Ayu Pramesti. Seluruh ruangan hening, semua menoleh. Ilham berdiri membeku. Dari sisi panggung, muncul sosok yang sangat ia kenal, Rani, istrinya sendiri. Melangkah anggun ke podium, disorot lampu dan kamera, suara riuh tepuk tangan menggema. Rani tersenyum dan mulai bicara. Selama ini, saya menyamar sebagai wanita biasa. Bukan untuk bermain-main, tapi karena saya ingin tahu siapa yang bisa mencintai saya tanpa melihat status dan kekayaan. Dan 1 tahun lalu, saya menemukannya. Matanya menatap ke arah Ilham. Seorang pria sederhana, pekerja keras, yang tidak peduli siapa saya. Hari ini, saya ingin semua tahu. Saya bangga menjadi istri Ilham. Seisi ruangan terdiam. Beberapa orang termasuk Tumun Men yang dulu mencibir Ilham terbelalak. Tak percaya. Ilham hanya bisa menatap Rani dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Ia baru benar-benar mengerti siapa wanita yang telah ia nikahi. Malam itu, bukan hanya acara peluncuran bisnis yang terjadi, tapi juga peluncuran kebenaran. Bahwa cinta sejati memang tak bisa diukur dari harta atau status. Seisi ballroom hotel mewah itu masih dalam keheningan saat Rani berdiri di podium dengan anggun. Para tamu, rekan bisnis, investor asing, hingga awak media sibuk membisikkan satu nama yang mulai memenuhi pikiran. Mereka, Rani Ayu Pramesti, cewek muda, cerdas, dan ternyata istri dari seorang pria montir biasa. Lampu sorot menyorot wajah Ilham yang masih terpaku di kursinya. Ia tidak bergerak, tidak berkedip. Dadanya sesak oleh emosi campur aduk terkejut, bangga, bingung, sekaligus terharu. Rani melanjutkan pidatonya dengan suara yang mantap namun tetap hangat. Saya menyembunyikan identitas bukan karena malu, tapi karena saya ingin merasakan bagaimana dicintai, bukan karena jabatan atau harta. Dan Ilham, suami saya, mencintai saya saat saya bukan siapa-siapa di mata dunia. Tepuk tangan meriah meledak. Sementara itu, wajah-wajah yang dulu mencibir mereka satu persatu mulai merunduk. Teman-teman Ilham yang dulu menghina Rani sebagai beban hidup, kini hanya bisa saling melirik malu. Astaga, itu istrinya. CO beneran! Kok bisa Ilham dapat dia? Gue dulu bilang dia miskin. Gila, gue salah besar. Setelah pidato, Rani turun dari panggung dan langsung menghampiri Ilham. Ia menggenggam tangan suaminya dengan senyum hangat. Maaf, Mas, aku nggak jujur dari awal, ucap Rani pelan. Ilham masih diam. Ia menatap mata Rani dan hanya berkata, aku nggak peduli siapa kamu. Aku cintai kamu waktu aku kira kamu nggak punya apa-apa. Sekarang, aku malah makin bangga. Rani meneteskan air mata. Mereka berpelukan di hadapan tamu undangan. Dan momen itu langsung diabadikan oleh kamera media. Tak butuh waktu lama, berita tentang Rani menyebar ke berbagai media nasional. Judul-judul besar bermunculan. Ciao Redwara Corporation menyamar jadi wanita sederhana. Temukan cinta sejati. Istri montir ternyata bos besar. Kisah Rani dan Ilham viral di seluruh negeri. Keesokan harinya, Ilham kembali ke bengkel, tapi suasananya sudah berubah. Rekan-rekannya mendekat dengan canggung. Ham, maaf ya, gue dulu suka ngomong sembarangan soal istri lo. Lu ternyata keren bro. Lu bukan cuma dapetin istri hebat, tapi bisa bikin dia bahagia. Ilham hanya tersenyum kecil. Ia tak perlu balas dendam. Rani telah membuktikan segalanya dengan caranya yang paling elegan. Beberapa hari setelah acara besar itu, nama Rani Ayu Pramesti dan suaminya, Ilham, menjadi perbincangan hangat di media sosial, televisi, hingga media internasional. Banyak yang mengaku terinspirasi oleh kisah cinta mereka, kisah nyata tentang ketulusan, kesederhanaan, dan kejutan tak terduga dari takdir. Ilham dan Rani tetap hidup sederhana, meski segalanya berubah. Rani memang seorang cowok besar, namun rumah tangganya tetap ia rawat dengan rendah hati. Ia tetap memasak untuk Ilham, tetap menyapu halaman, dan tetap menjemput suaminya pulang dari bengkel saat hujan turun. Namun yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap orang-orang di sekitar mereka. Teman-teman Ilham yang dulu menghina, kini sering datang ke rumah hanya untuk minta maaf atau sekadar silaturahmi. Ham, gue bener-bener malu. Dulu gue mikir, lu bego nikahin dia. Ternyata, gue yang bodoh. Rani tuh istri impian semua pria, tapi lu yang dipilih. Lu hebat bro. Ilham tak membalas dengan dendam. Ia tahu, rasa bersalah mereka adalah balasan terbaik dari kesabaran yang ia dan Rani jalani selama ini. Di kampung tempat mereka tinggal, ibu-ibu yang dulu memandang rendah Rani, kini menjadikannya panutan.
ia mulai diundang sebagai pembicara, bahkan membuka beasiswa bagi anak-anak muda kurang mampu. Tapi Rani tetap berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa suami saya. Ilhamlah yang membuat saya merasa cukup sebagai manusia biasa." Pada suatu sore, saat duduk berdua di beranda rumah mereka, Ilham memegang tangan Rani dan berkata, "Kalau dulu aku tahu kamu CEO, mungkin aku nggak berani deketin kamu." Rani tertawa kecil. "Itu sebabnya aku tutupin, Mas. Aku nggak butuh yang mencintai statusku. Aku butuh yang mencintai hatiku." Ilham tersenyum. "Dan aku beruntung. Karena ternyata hatimu lebih berharga dari segalanya." Matahari terbenam pelan, menyinari wajah dua insan yang sudah melewati ujian hidup dengan cinta tulus. Di tengah dunia yang sering menilai dari penampilan dan kekayaan, mereka membuktikan satu hal: ketulusan tidak bisa disembunyikan, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya.